Vivo V30, sebuah smartphone yang tidak sempurna, tapi saya suka. Assalamualaikum, jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang Vivo V30 yang telah saya pakai selama kurang lebih 3 bulan terakhir, dan bakal saya ceritain untuk pengalaman pemakaiannya. Mari kita simak, let's go, kita mulai videonya. Yang pertama ialah alasan saya mengambil HP ini. Jadi smartphone ini saya beli pada bulan Maret saat puasa dan menjelang mau lebaran, dengan ekspektasi foto-foto lebaran akan terlihat bagus dan juga baik. Namun, apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Dan yes, foto lebaran sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dari hasil dari Vivo V30 ini, foto-foto yang dihasilkan tajam, tone warnanya eye pleasing dan masih terlihat natural. Favorit saya sesuai tagline-nya yaitu professional portrait, dimana memang portraitnya ini juara. Nggak perlu untuk diedit-edit lagi dan juga ready to post. Tinggal sesuaikan apa yang ingin natural ataukah ingin terlihat ada efeknya, seperti bisa dipakai filter. Kemudian bagaimana untuk lensa ultrawide-nya? Yes, lensa ultrawide Vivo V30 ini juga menggunakan 50 megapiksel dan foto yang dihasilkan tajam, sudut pandangnya cukup lebar. Kemudian, warna yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan lensa utamanya. Dan dikarenakan lensa ultrawide yang memiliki autofocus, jadi bisa digunakan juga untuk foto-foto makro. Terus selfie-nya gimana nih? Vivo dan Oppo merupakan sebuah smartphone yang tagline selfie-nya udah melekat di masyarakat. Jadi memang hasil selfie-nya yang 50 megapiksel ini menarik untuk kita bahas. Untuk sampelnya seperti berikut ini. Foto yang dihasilkan dari kamera depan Vivo V30 ini terlihat cukup tajam, mungkin berkat lensanya yang udah 50 megapiksel juga. Kemudian untuk view angle-nya juga lebar, 0,8 kali maksimalnya. Kemudian kita bakal membahas dari segi portrait light-nya. Di sini kita bakal tes di kondisi low light ataupun medium low light. Jadi untuk hasilnya seperti berikut ini. Untuk di kondisi low light, Vivo V30 ini cukup bersinar dikarenakan memiliki aura light portrait yang sangat berguna untuk kondisi malam hari. Kemudian gimana untuk hasil dari video Vivo V30 ini? Bisa kalian simak di video berikut ini. Ini 4K 30 fps di kamera utama. Di resolusi ini kita coba ya, bisa nggak pindah ke kamera ultrawide? Ya bisa, karena ada update untuk kamera ultrawide nya bisa ke resolusi 4K, jadi otomatis bisa gitu. Sayangnya ada fitur yang hilang, yaitu kalau dulu seingat saya tuh bisa pindah lagi ke kamera selfie, tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Kita ganti lagi ya ke kamera utama. Nah, atau masih kerasa apa enggak jitternya? Autofocus terbilang cepat. Kualitas suaranya seperti ini. Voice enhancement-nya dimatiin. Kemudian ini Full HD 60 fps. Kalau ada yang mau pakai untuk slow mo, bisa lah pakai 60 fps. Satu tangan ya, handheld. Full HD 30 fps di kamera depan. Jadi dia bisa pindah ke lensa belakang ya untuk kamera depannya, tapi di Full HD 30 fps aja, seperti ini ya, kayak gini. Kemudian dia bisa pindah ke ultrawide juga, pindah lagi ke kamera depan bisa. Nah kayak gitu. Untuk kualitasnya seperti ini. Oke kan, Vivo V30. Kemudian kita masuk ke alasan kedua kenapa saya membeli Vivo V30 ini. Yang kedua ialah karena chipsetnya. Well, pada awal tahun memang chipset dari Vivo V30 ini merupakan seri
Snapdragon 7 Gen 3 pertama di Indonesia. Walau bukan termasuk jajaran flagship, tapi bisa dibilang chipset ini merupakan kelas mid-high-nya Snapdragon, dan Vivo merupakan vendor pertama yang memakai chipset ini di Indonesia. Walau sekarang bukan satu-satunya yang menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 ini. Untuk kebutuhan sehari-hari tentu aja nggak ada masalah, baik sosial media, editing ringan di CapCut, ataupun gaming. Jadi saya cukup puas dengan performa Vivo V30 ini, dikarenakan stabil dan juga sangat suhunya terjaga dengan baik. Walau untuk game yang saya mainkan hanya 2, yaitu Mobile Legends dan juga eFootball, tapi ini udah cukup banget. Ketika saya setting di Mobile Legends di mentok rata kanan, itu FPS-nya sangat stabil. Kemudian suhunya juga terjaga dengan baik. Kalau ingin bermain game lama-lama juga ini sanggup ya, karena baterainya juga sangat terbilang cukup awet. Bisa sampai 17 game kalau nggak salah waktu itu, apa 15 game gitu, sampai capek lah main gitu kalau kalah terus. Kemudian karena sempat menyinggung dengan baterai, kemudian kita akan lanjut ke alasan ketiga, yaitu dari segi baterainya. Kapasitasnya sendiri 5000 mAh dengan bodi setipis ini. Ini cukup menakjubkan ya, karena memang bodinya setipis itu dan bisa dimuatin 5000 mAh. Dan menariknya di sini, Vivo sudah mengklaim bahwa mereka mengetes dengan 1600 kali pengecasan, yaitu setara dengan 4 tahun, dan baterai health-nya masih di 80%. Memang punya saya sendiri juga masih 100% selama 3 bulan terakhir ini gitu. Screen on time yang saya dapat di penggunaan ringan menggunakan wifi dan main sosmed, baca komik, main game hanya 40 menit, bisa tembus di 8 jam 51 menit, hampir 9 jam, dengan standby 1 hari 52 menit. Jadi hampir 25 jam ya untuk waktu standby-nya, dengan sisa baterai di 8%. Dan kalau dipakai cukup berat memakai wifi, bisa di angka 6 dan 7 jam dengan kecenderungan bermain game di 3 jam lebih. Dan penggunaan berat menggunakan data seluler, cenderung penggunaan kamera 2 jam, map 1 jam, dan auto brightness-nya on, bisa 4 jam setengah dengan standby 14 jam setengah. Dengan standby 14 jam setengah dan juga baterai sisa di 6%. Dan dimana saat penggunaan berat ini saya pergi jalan-jalan jam 7 pagi cabut charger, kemudian jam setengah 10 malam pulang. Semua data yang saya ambil ini menggunakan auto refresh rate yang bisa mencapai 120 Hz. Dan apabila butuh dengan chargernya yang 80 watt, ini bisa diisi daya dengan waktu kurang lebih di bawah 1 jam. Dengan mode pengisian daya cepatnya saya nonaktifkan untuk menjaga kesehatan baterai. Jadi bisa lebih cepat lagi kalau diaktifkan mode pengisian daya cepatnya. Itu dia 3 alasan mengapa saya memilih Vivo V30 ini menjadi dari driver kurang lebih 3 bulan belakangan. Selain dari alasan-alasan tersebut, hal lain seperti layar yang sudah melengkung, resolusi yang sudah 1,5K, fitur NFC multifunction, tahan cipratan air dan debu, segala hal itu merupakan sebuah hal tambahan yang saya sendiri bukan sebuah fitur esensial dalam memilih sebuah smartphone. Bukan tanpa celah, tapi bagaimana untuk kekurangan Vivo V30 ini? Mari kita bahas. Yang pertama jelas di bagian speakernya. Semua orang sudah tahu Vivo V series itu rada pelit ya untuk ngasih speaker stereo. Entah ini teknik Vivo untuk penyempurna di seri selanjutnya atau memang cuma kebiasaan mereka di seri V-nya. Bingung juga saya. Walau begitu, bagi pengguna normal mungkin fitur stereo sebuah hal tambahan dan bukan hal utama dalam memilih smartphone seperti saya. Dan kualitas suara yang dihasilkan dari Vivo V30 ini cukup oke kok. Tidak pecah, suaranya juga bisa cukup keras. Kekurangan lainnya ialah di build quality-nya yang sayangnya masih menggunakan polikarbonat, sehingga bakal ada bercak semisal pada frame atau di back cover. Kalau unit saya di bagian back covernya masih bagus, sedangkan di bagian framenya sudah mulai terlihat sedikit-sedikit gitu bercak-bercak. Memang ada solusinya seperti memakaikan skin tambahan pada sebuah smartphone, tapi agak disayangkan karena back covernya ini cakep, khususnya yang varian putih puspa yang saya pegang ini. Kemudian kekurangan lainnya yaitu dari segi preferensi ya ini.
yaitu kalau saya sendiri di bagian layarnya yang melengkung. Mungkin bagi sebagian banyak orang terlihat mewah, namun layar melengkung sendiri memiliki masalah yang menurut saya patut diperhatikan, seperti tidak bisa menggunakan tempered glass, karena saya sendiri sering memakai tempered glass ya untuk smartphone lainnya. Dan alhasil pilihannya antara menggunakan hydrogel ataupun anti gores. Dan pintarnya adalah Vivo memberikan penggantian gratis screen protector selama 4 kali dalam setahun, dan ini berlaku untuk tahun berikutnya gitu. Jadi sampai 2025 itu masih di support sampai 4 kali penggantian. Jadi pas saya dengar ini dari orang Vivo itu cukup mind blowing ya pas saat saya mengganti screen protector, apalagi bisa dikasih untuk tambahan soft case gitu. Selain dari ganti anti gores juga, kemarin saya diberi bonus ya sebuah soft case transparan, dan itu baru. Jadi good job lah Vivo. Kemudian yang terakhir kita bakal ngomongin soal software, dimana software sendiri merupakan sebuah hal yang cukup esensial dalam sebuah smartphone. Touch OS di Vivo V30 ini cukup memberikan kesan yang baik ya, karena cukup smooth, dan Vivo juga termasuk sebuah vendor yang sering mengasih update ya per bulannya. Mereka sendiri menjanjikan bahwa versi Androidnya bakal dikasih 2 kali update, karena ini dimulai dari Android 14 kemudian bakal berakhir di Android 16. Itu dia merupakan cerita dari Vivo V30 5G yang telah saya pakai selama 3 bulan terakhir. Apabila bermanfaat video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Iqbal pamit. Wassalamualaikum.